Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Setelah sebelumnya Rudeus mendapat kabar kudeta tidak lama setelah memenangkan perang, di video kali ini kisah akan berlanjut pada usaha Rudeus menyelamatkan Pax di tengah pemberontakan yang terjadi. Yang mana video ini bersumber dari web novel volume 20, bab 9 dan 10. Begitu Zanoba menyatakan keinginannya untuk menyelamatkan Pax, maka tanpa pikir panjang mereka pun langsung pergi menuju Latakia. Namun berbeda dibanding sebelumnya, kini Rudeus tidaklah menaiki kereta kuda melainkan menariknya. Karena tidak ingin repot membongkar pasang magic armor versi 1 di perjalanan, maka waktu itu Rudeus pun menggunakannya untuk menarik kereta. Yang mana Rudeus sempat menyarankan Zanoba dan Roxy naik ke pundaknya, walau ditolak karena terlalu berguncang. Namun ketika Rudeus menarik kereta pun, pada akhirnya Zanoba dan Roxy tetap saja mual hingga akhirnya muntah-muntah. Dan mengesampingkan ketidaknyamanan tersebut, setidaknya Rudeus bisa sampai ke Latakia dalam 5 hari saja atau 2 kali lebih cepat dibanding metode biasa. Namun ternyata gerbang telah ditutup oleh para pemberontak sehingga banyak orang yang terlantar di sana. Yang mana hal tersebut menandakan bahwa Pax masih hidup walau sudah 10 hari terjebak dalam kudeta. Dan karena Rudeus tidak bisa membantai para pemberontak begitu saja, maka Zanoba pun menyarankan untuk masuk melewati jalan rahasia yang berada di tepi sungai. Karena selain menghindari konflik, dengan demikian Jet tidak akan mengetahui posisi Zanoba yang kemungkinan sudah dianggap sebagai musuh. Selama perjalanan, Zanoba dan Roxy pun masih saja muntah-muntah hingga akhirnya sampai di sebuah kincir angin. Dan karena jalan rahasia tersebut berada di sekitar kincir, maka Rudeus pun mencarinya hingga menemukan sebuah lorong bawah tanah di suatu bangunan lain. Yang mana setelah Zanoba membukanya dengan paksa, terdapat sebuah lorong yang nampaknya mengarah ke istana. Namun karena terlalu sempit, maka Rudeus pun menyimpan magic armor versi 1-nya dan berganti pada versi 2. Dan setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya Rudeus sampai di sebuah pintu yang harus kembali dibuka paksa oleh Zanoba. Namun ternyata jalan di baliknya telah diblokir tanah dan bebatuan, seakan langit-langitnya telah hancur atau bahkan dihancurkan dengan sengaja. Dan karena Rudeus sudah terbiasa menggali ruang bawah tanah di kantor, maka 1 jam kemudian lorong pun berhasil diperbaiki. Namun begitu keluar dari sana, selanjutnya Rudeus malah menemui 2 terowongan lain yang lebih mirip seperti gua. Walau Zanoba sendiri kebingungan akan hal tersebut, namun untungnya Roxy cukup mengenal salah satu gua tersebut. Karena ternyata salah satu dari gua tersebut mengarah ke sebuah dungeon yang dulu pernah dijelajahinya. Namun agar tidak repot apabila ingatannya salah, maka Roxy pun meminta Rudeus membuka dinding yang membatasi gua tersebut. Dan setelah 1 jam lamanya berjalan, ternyata kedua gua tersebut sama-sama mengarah ke dungeon. Karena setelah membuka dinding pembatas kedua gua tersebut, Rudeus menemukan lorong yang begitu mirip seperti yang pertama. Dan 4 jam kemudian, akhirnya mereka pun sampai di sebuah ruangan kecil yang begitu dikenali oleh Rudeus dan juga Zanoba. Karena ruangan tersebut merupakan tempat di mana Rudeus dijebak oleh Pax dan juga di mana Zanoba pertama kali bertemu dengannya. Namun begitu keluar dari sana, apa yang menanti Rudeus hanyalah istana yang begitu sunyi. Sehingga Zanoba menyarankan untuk mencari Pax di kamar tidur saja yang berada di lantai teratas. Dan karena tidak menemukan siapapun sepanjang lantai 1-3, maka Zanoba pun terus bercerita mengenai istana. Yang mana dari cerita tersebut diketahui bahwa lantai pertama digunakan untuk kamar para kesatria dan pelayan. Lantai kedua digunakan untuk ruang pertemuan dan fasilitas kenegaraan. Lantai ketiga digunakan untuk fasilitas pemerintahan lain dan mengarah ke area pertahanan prajurit. Lantai keempat digunakan untuk tempat tinggal para pangeran dan putri beserta para pengawalnya. Dan lantai kelima digunakan untuk kamar raja. Namun mengesampingkan hal tersebut, tiba-tiba Roxy berhenti di suatu kamar yang dulu pernah ditempatinya ketika menjadi penyihir Siron. Namun ketika Zanoba memeriksanya, ternyata kamar yang digunakan Roxy merupakan kamar yang ada di sebelah. Yang mana di saat itu pula, Rudeus menginjak kaki Zanoba karena merasa telah melecehkan nostalgia sang dewi. Lalu ketika sampai di lantai 4, Rudeus mendapati bahwa terdapat kobaran api yang berkobar di sekitar istana. Yang mana anehnya tidak terlihat seorang pun pasukan Pax dan tanda-tanda terjadinya pertempuran. Dan ketika sampai di lantai kelima, akhirnya Rudeus menemukan seseorang, walau orang tersebut adalah Randolph yang sedang duduk di depan pintu.
Dan begitu didatangi, entah mengapa Randolph malah protes mengenai kamar raja yang berada di lantai paling atas. Karena selain harus bersusah payah menaiki tangga, raja pun bisa saja mati konyol apabila terjadi kebakaran. Dan ketika Zanoba mempertanyakan apa yang terjadi, Randolph pun malah membuka penutup matanya untuk memperlihatkan mata merah bersinarnya. Dan dengan pola bintang bersudut 6 di pupilnya, ternyata mata tersebut merupakan salah satu mata iblis, yang mana mata tersebut bernama Absolute Void Eye yang dapat membuat dirinya menciptakan suatu penghalang di sekitar istana. Namun berbicara tentang orang-orang, Randolph menjelaskan bahwa mereka semua telah pergi dari kastil sementara Pax berada di ruangan yang dijaganya. Namun ketika Zanoba mencoba masuk, Randolph menahannya karena Pax memintanya untuk tidak membiarkan siapapun lewat. Alasannya sendiri karena Pax ingin menenangkan hatinya akibat pengepungan yang terjadi. Namun yang menjadi masalah adalah Randolph tidak tahu kapan Pax akan keluar. Berhubung Pax pun nampaknya tidak ingin meninggalkan istana walau bersama Zanoba. Yang mana dengan Randolph yang seakan menyembunyikan sesuatu, maka Zanoba pun mulai merasa kesal. Namun ketika mencoba mendorong bahu Randolph, tiba-tiba Zanoba terpental begitu saja hingga terguling menuruni tangga. Yang mana hal tersebut terjadi tanpa seorang pun sadari, seakan-akan Randolph tidak melakukan apapun. Dan ketika Randolph akhirnya mulai menghunuskan pedangnya, maka suasana pun menjadi begitu kacau. Pertama, Rudolph begitu bimbang dengan sosok dan tujuan Randolph yang sebenarnya. Walau nampaknya begitu ingin melindungi Pax, namun segala tingkahnya begitu mencurigakan seakan merupakan bidak Hitogami. Dan ketika ditanyai tentang Hitogami, Randolph pun malah mengeluarkan tawa yang mengerikan dan mempertanyakan balik pertanyaan Rudeus. Yang mana hal tersebut membuat Rudeus yakin bahwa ternyata bidak Hitogami yang dicarinya di Benteng Karon kini berada di depan matanya. Walau Magic Armor versi 1 ditinggal di kincir air, namun Rudeus tidak bisa menyembunyikan hawa membunuhnya sehingga Randolph pun menyiapkan pedangnya. Hanya dengan bermodalkan Magic Armor versi 2, maka Rudeus pun harus mengandalkan Roxy dan juga Zanoba yang langsung saja menyerang dengan menggunakan gadanya. Namun karena gerakan Zanoba terlalu lambat, maka Randolph dapat menghindarinya dengan mulus walau telah diserang Roxy dan ditahan oleh sihir Quagmire Rudeus. Namun dengan serangan intens, akhirnya Randolph kehilangan keseimbangan dengan wajah terkejutnya. Sehingga Zanoba pun mengayunkan pedangnya walau ternyata Randolph dapat menahannya dengan tangan kosong. Namun hal tersebut membuat lengannya terpelintir hingga membuatnya kesulitan menahan serangan yang datang. Dan ketika Rudeus menembakkan sihir elektriknya, Randolph yang terkena dengan telak pun mengejang sebelum akhirnya meringkuk di lantai. Dan dengan tatapan tajam kepada Rudeus, nampaknya Randolph tidak memahami apa saja yang baru terjadi. Namun ketika Rudeus menembakkan Stone Cannon sebagai penutup, tiba-tiba Stone Cannonnya berubah menjadi pasir di saat hampir mengenai Randolph. Dan tepat di saat itu pula, Randolph pun melirik ke belakang Rudeus sembari berkata bahwa akhirnya sang dewa kematian datang membantunya. Yang mana hal tersebut membuat Rudeus panik karena ternyata apa yang dilawannya selama ini bukanlah dewa kematian yang sebenarnya. Namun ketika menoleh ke belakang, Rudeus yang kebingungan karena tidak ada siapapun dikejutkan oleh Roxy yang mendorongnya. Yang mana di saat itu pula, ternyata Randolph sudah berdiri dengan tenang seakan tidak pernah terkena serangan listrik Rudeus. Sementara Zanoba tidak mengerti apa yang terjadi, Randolph pun memperingatkan Rudeus bahwa dewa kematian akan selalu berdiri di belakangnya. Sehingga berarti Rudeus telah tertipu Randolph, walau selama ini dirinya telah bersiaga penuh berhubung Randolph dipenuhi dengan tipu daya. Dan beberapa saat setelahnya, Rudeus pun sadar bahwa Randolph menggunakan sebuah sarung tangan yang terdapat batu penyerap sihir di tengahnya. Namun karena batu tersebut membutuhkan mana, maka Rudeus yakin bisa menciptakan celah apabila menyerangnya bersama-sama dengan Roxy. Namun ketika Rudeus meminta Roxy berlindung di belakang Zanoba, dirinya baru menyadari bahwa Roxy sama sekali tidak bergerak di dalam pelukannya. Dengan lengannya yang tidak bertenaga, Rudeus akhirnya melihat bahwa Roxy yang terkoyak dengan darah yang mengalir keluar. Yang mana hal tersebut mengingatkannya pada Paul yang tewas akibat mendorong dirinya ketika lengah. Dan ketika Rudeus hampir saja kehilangan kewarasannya, Roxy pun akhirnya berbicara walau baru saja terkena tebasan Randolph. Yang mana hal tersebut membuat Randolph kebingungan karena dirinya baru saja memberikan tebasan yang seharusnya berefek fatal. Dan bersamaan dengan rasa heran Randolph, tiba-tiba kalung dan cincin yang digunakan Roxy pun pecah berkeping-keping.
yang berarti Roxy berhasil selamat berkat cincin dan kalung tersebut yang merupakan benda sihir yang dapat mengalihkan luka fatal si pengguna. Dan hal tersebut membuat Rudeus ciut karena kini dirinya merasakan ketakutan yang sama seperti saat melawan Orsted. Namun yang membedakannya adalah kini dirinya takut Roxy terbunuh karena alat sihir pelindungnya telah hancur. Karena bagaimanapun juga Randolph tidak jauh berbeda dari Orsted, yaitu dapat membunuh seseorang dalam sekali serang. Dan dalam kondisi panik, akhirnya Rudeus pun meminta Zanoba mundur agar dapat mengambil Magic Armor versi 1. Namun Randolph malah memintanya untuk tidak mundur karena Rudeus berhasil memojokkannya hingga dirinya mengeluarkan salah satu jurus pamungkasnya. Yang mana nampaknya Randolph mencoba memprovokasi Rudeus seperti apa yang telah dijelaskan oleh Orsted, yakni menghasut Rudeus untuk menyerang ketika seharusnya bertahan. Namun ternyata Zanoba tetap mencoba menerobos dan meminta Rudeus melindunginya. Dan dengan cepat Randolph pun menebas pundak Zanoba hingga armornya hancur tepat sebelum terpental ke langit-langit. Di mana setelahnya Randolph menjelaskan bahwa Zanoba belum mati berkat dagingnya yang keras. Yang mana hal tersebut membuatnya terpikir untuk menggunakan sihir api berhubung armor penangkal api Zanoba telah hancur. Dan ketika Zanoba dan Roxy kembali bangkit, Randolph pun kembali menantang dengan begitu santai. Namun dengan armor Zanoba dan alat sihir Roxy yang hancur, maka sekali lagi Rudeus pun mengajak Zanoba untuk mundur. Karena bagaimanapun juga Randolph memiliki kemampuan yang begitu komplit walau nampak sama sekali tidak serius. Namun tidak lama dari sana, anehnya Randolph malah mengizinkan Rudeus untuk pergi dan meminta maaf karena menyerangnya. Yang mana hal tersebut membuat Rudeus begitu bingung sehingga dirinya mempertanyakan lagi tentang hubungan Randolph dengan Hitogami. Dan Randolph pun menjelaskan bahwa dirinya mengenal Hitogami dari cerita temannya, sehingga tidak mungkin dirinya merupakan bidak dari seseorang yang tidak pernah ditemuinya. Selain itu dirinya pun sangat ingin melindungi Pax dan Benedict karena mereka merupakan satu-satunya orang yang memuji masakannya. Dan alasan utama mengapa dirinya mencegah Rudeus masuk adalah karena Pax sedang melakukan ritual yang tidak pantas disaksikan oleh gadis kecil. Dan setelah beberapa lama berbincang dan meminta maaf, akhirnya Randolph pun berkata bahwa ritual yang dilakukan Pax telah selesai. Sehingga mereka dapat segera menemui Pax setelah melakukan sebuah pertarungan yang sia-sia. Begitu memasuki kamar, Rudeus pun mendapati sebuah aroma khas yang begitu familiar baginya apabila selesai berolahraga malam. Sementara Benedict tertidur di ranjang, Pax pun berdiam di balkon sembari memandang keluar. Yang mana wajahnya terlihat begitu lelah, sehingga apa yang dikatakan Randolph semenjak awal bukanlah suatu kebohongan. Lantas selanjutnya Zanoba pun mengajak Pax mengungsi ke benteng Caron untuk menghimpun kekuatan guna menyerang balik para pemberontak. Namun Pax sendiri malah menolak karena menurutnya hal tersebut tidak akan berguna dengan segala hal yang telah terjadi. Walau dirinya telah melakukan banyak hal untuk Chiron seperti mengganti menteri yang korup dan memaafkan Zanoba yang dibencinya, namun hingga kini tidak banyak orang yang mendukungnya. Contohnya saja dari sekian banyak prajurit kerajaan, tidak ada satupun dari mereka yang berani menumpas para pemberontak yang telah mengepung Latakia. Sehingga secara teknis yang kini mendukungnya hanyalah Randolph dan Zanoba, berhubung Rudeus dan Roxy hanyalah pengawal Zanoba. Yang mana hal tersebut membuat hatinya hancur karena tak ada satupun orang yang mau mengakuinya walau telah berusaha keras untuk berbuat sesuatu. Contohnya saja ketika dirinya masih menjadi murid Roxy. Pada awalnya, Pax begitu menghormati Roxy yang menjadi satu-satunya guru yang mau mengajarinya. Karena itu dirinya selalu berusaha untuk mendapat perhatian Roxy walau akhirnya gagal. Dan di saat berhasil menggunakan sihir tingkat menengah untuk pertama kalinya, Pax yang begitu senang pun dikecewakan oleh tanggapan Roxy yang hanya mendesah bosan. Karena bagaimanapun juga, hal tersebut merupakan hasil latihannya walau jelas berbeda dengan Rudeus. Sehingga dirinya mulai berhenti belajar karena muak dan akhirnya Roxy pun meninggalkan kerajaan begitu saja. Dan setelah beberapa saat meneriakkan segala keluh kesahnya dengan mata yang berkaca-kaca, akhirnya Pax pun mulai tenang setelah menyatakan betapa lelah dirinya. Walau merupakan Raja Chiron, namun yang mendukungnya hanyalah kerajaan Raja Naga dan juga Zanoba. Bahkan yang menerimanya secara personal pun hanyalah Benedict yang selalu tersenyum dengan ikhlas walau tidak banyak bicara. Dan karena tidak bisa lagi melakukan apapun, maka Pax memanggil Randolph yang entah sejak kapan sudah berdiam di belakang Rudeus.
Yang mana setelah membicarakan sesuatu, Pax pun tiba-tiba melompat dari balkon tanpa dihentikan oleh Randolph. Dan di dalam kondisi yang serba kacau tersebut, Zanoba pun berlari untuk meraih Pax, walau akhirnya ikut terjatuh ke bawah juga. Namun sayang Zanoba tetap gagal meraihnya, hingga Pax tewas seketika akibat kepalanya yang mendarat terlebih dahulu. Yang mana setelahnya Zanoba hanya bisa memeluk jasad Pax, dan bahkan meminta Rudeus menggunakan sihir penyembuhan, walau merupakan hal yang mustahil. Sehingga selama beberapa waktu Zanoba hanya bisa meratapi kematian adiknya dan bertanya-tanya mengenai apa yang harus dilakukan. Karena dengan istana yang kini kosong tanpa seorang raja, maka Zanoba telah gagal untuk melindungi negara dan juga adiknya. Yang mana setelahnya Zanoba bertanya-tanya, apakah semua itu merupakan ulah Hitogami, walau Rudeus sendiri tidak mengetahui jawabannya. Namun karena seharusnya Hitogami membenci Pax yang membentuk Republik Shiron, maka hal tersebut menjadi cukup masuk akal. Dengan kata lain, target Hitogami kali ini bukanlah Rudeus, melainkan Pax. Dan karena tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, maka Zanoba pun meletakkan mayat Pax di tanah perlahan-lahan dan berbisik kepada Rudeus untuk mengajaknya pulang. Karena bagaimanapun juga adik yang ingin dilindunginya ini telah tiada dan dirinya pun tidak memiliki kewajiban lagi. Walau Pax awalnya hanya seorang bocah tengik, namun hal tersebut terjadi karena dirinya ingin mendapat pengakuan oleh orang lain. Namun karena dikelilingi oleh orang yang lebih superior, maka keinginan tersebut tidak pernah tercapai hingga akhirnya bertemu dengan Benedict. Yang mana berkat kondisi yang sama, Pax pun merasa nyaman ketika bersama Benedict dan berhasil berubah menjadi lebih baik. Namun ketika sudah berhasil mencapai segalanya, dirinya kembali frustasi karena tetap tidak ada orang yang menerimanya kecuali Zanoba. Dan karena sudah lelah, maka Pax pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, walau berarti meninggalkan istri dan kerajaannya. Sehingga dengan demikian, selesai sudah kisah singkat Pax Shiron yang harus mengakhiri hidupnya setelah beberapa waktu berjuang sendirian. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video cerita Mushoku Tensei selanjutnya. Bye!